Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal dari kelas akuntansi syariah yang akan mereview UTS. Langsung saja, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah kami masih diberi kesempatan untuk UTS secara online. Dan tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu ekonomi mikro Islam yaitu Pak Zulkarnain dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Adapun pembahasan materi yang saya akan bawakan yaitu yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Yang keempat, kebutuhan, keinginan, maslahat, utility. Yang kelima, konsumsi. Yang keenam, permintaan. Dan yang terakhir itu produksi dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan butuhkan. Kegiatan perekonomian yang dimaksud ialah kegiatan pokok perekonomian yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mementingkan diri sendiri, hak milik perseorangan diakui, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, bebas berkompetisi, yang terakhir harga sebagai penentu. Kelebihan, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lemah. Yang kedua, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Yang ketiga, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah semakin besar. Yang terakhir itu perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Kekurangan. Yang pertama, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lemah. Yang kedua, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Yang ketiga, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi dan golongan ekonomi yang lemah semakin besar. Yang terakhir yaitu perekonomian yang mudah terguncang ketidakstabilan. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialisasi juga disebut sebagai sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengatur sepenuhnya. Yang kedua, pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. Yang ketiga, hak kepemilikan bersama. Yang keempat, tidak ada persaingan bebas. Yang kelima, jumlah produksi terbatas. Kelebihan. Adapun kelebihannya dari sistem ekonomi sosialis yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jarang pemisah antara orang yang miskin dan yang kaya. Yang ketiga, hasil produksi dalam dinikmati secara rata. Yang terakhir yaitu mudah melakukan pengendalian harga. Kekurangannya yaitu hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan rakyat kreasi tidak berkembang. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. 2. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang terbaik. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat disalurkan. Yang ketiga yaitu kepentingan umum lebih diutamakan. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. Yang terakhir yaitu pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kelebihannya yaitu yang pertama yaitu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Yang kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Yang keempat,
Yang keempat yaitu pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Yang kelima, kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi cenderung stabil. Yang keenam, pemerintah memperolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Adapun kekurangannya yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua, meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi, misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Yang ketiga, pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Yang kelima yaitu pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada interferensi dari pemerintah. Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan sistem ekonomi Islam. Yang terakhir, 3. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktek-praktek haram seperti halnya riba. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam: 1. Menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Prinsip sistem ekonomi Islam: yang pertama, memberikan ruangan pada negara dan pemerintah. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, tidak melakukan monopoli. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, memiliki sistem bagi hasil. Yang keenam, kebebasan kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam. Adapun kelebihan yang pertama yaitu terdapat moral dan etika. Yang kedua, proses distribusi yang berasaskan kepada keadilan. Yang ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, sistem pemasukan aman. Adapun kekurangannya yang pertama, pengembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Yang kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dikenang oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Kebutuhan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia berarti sesuatu yang dibutuhkan, maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk berlangsungan hidup. Kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, yang terakhir kebutuhan tersier. Keinginan merupakan perasaan atau harapan untuk dapat memiliki dan memenuhi sesuatu. Keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki maupun hal yang ingin dilakukan, tapi tidak selalu berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Misalnya, ketika kita menginginkan mobil keluaran terbaru, langsung hidup kita tidak akan tergantung seandainya kita membeli kendaraan tersebut saat ini juga. Kebutuhan wajib dipenuhi dan menimbulkan dampak secara langsung, sedangkan keinginan tidak menimbulkan dampak secara langsung, dia hanya mengejar kepuasan. Kedua yaitu maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kesejahteraan. Utility adalah bermanfaatan. Selain itu, teliti memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunaannya. Semakin tinggi utility artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Sederhananya, peneliti artinya kegunaan. Yang kelima, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk atau menghabiskan daya guna suatu benda berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Prinsip dasar konsumsi: yang pertama, konsumsi barang halal. Yang kedua, konsumsi barang suci, bersih dan tidak berlebihan. Yang ketiga, konsumsi tidak mengandung riba atau suap.
Yang keenam, permintaan. Teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka barang pun akan ikut naik. Jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta berkurang atau turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. 7. Produksi dalam Islam. Produksi adalah proses mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Setengah jadi menjadi barang jadi, atau bisa dikatakan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan suatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, organisasi manajemen. Kaidah-kaidah dalam proses produksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Itulah tadi review materi UTS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.